Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai 2 mahasiswa dari Uniku tahun 2016 dengan Kak Ilham dan Kak Deden, bersama saya Rebel Jasmine dan Lucita Wudi, tentang masalah NKK atau BKK. Apakah kakak termasuk salah satu mahasiswa yang sering mengikuti gerakan-gerakan kampus untuk ikut serta dalam urusan politik? Baik, jawab ya. Oke, tadi pertanyaannya, apakah pernah mengikuti gerakan-gerakan kampus di dalam politik? Nah, mahasiswa itu dalam artian gerakan-gerakan politiknya itu tidak ada unsur politik yang ada di luar, yaitu politik yang ada di dalam kampus. Seperti halnya acara-acara itu tentang internal, kayak acara BEM, acara HIMA gitu. Jadi permasalahan-permasalahan, gejolak-gejolak yang ada di dalam kampus biasanya seperti itu mahasiswa gitu. Adapun itu misalkan ada gerakan dari luar politik, itu hukumnya haram bagi mahasiswa. Karena kenapa? Mahasiswa itu pure, tidak ada dorongan apapun ataupun digerakin oleh oknum-oknum yang ingin bahwasanya ingin mengotak-atik orang yang di dalam kampus gitu. Kami sebagai mahasiswa yang mengikutinya tadi, itu mengikuti kegiatan kampus, terusnya mengikuti acara-acara tahunan kampus, fakultas juga, mungkin seperti itu sih. Apa yang mendorong kakak untuk mengikuti kegiatan tersebut? Nah, untuk pertama, kenapa saya ikut mengikuti kegiatan kampus? Salah satunya itu untuk menimbulkan jati diri saya, untuk menambah soft skill saya, untuk saya bisa pede ngomong di depan orang banyak, untuk saya bisa berkenal dengan orang-orang, biar saya juga supel, jadi bisa oke, masuk ke sana, oke, masuk ke sini gitu, nggak ada sekat gitu. Nah, salah satunya itu apa? Itu kita ikut itu gerakan kampus, tadi ikut kegiatan-kegiatan kampus. Nanti di situ kita dipelajari cara gimana kita untuk manajemen sebuah acara, gimana kita harus ngomong orang di atas kita ataupun di bawah kita, gimana kita untuk ngerangkul teman-teman gitu. Itu dipelajari di situ di dalam kampus. Makanya itu saya tertarik ikut begitu organisasi kampus sampai di mana itu juga saya mempunyai teman lebih banyak, gitu, kenalan lebih banyak, terus juga dengan dosen-dosen juga lebih dekat gitu. Karena kenapa? Karena sering terlihat di dalam muka umum gitu. Dimaksud dengan NKK-BKK? Kayak NKK tuh kayak dibekukan aspirasi tentang pendapat mahasiswa yang dilarang ke pemerintah gitu. Jadi mahasiswa tuh tidak bisa berpendapat gitu ke pemerintah gitu, karena dapat kayaknya dapat mengganggu lah gitu. Nah, yang setahu saya itu aja doang. Latar belakang terjadinya NKK dan BKK itu Ya kayak itu yang tadi, kayak dapat mengganggu kayak mungkin tatanan di pemerintahannya gitu. Jadi kayak istilahnya kepentingan pribadi gitu lah di daerah pemerintahan itu, di jalan pemerintahan itu. Jadi kan namanya mahasiswa kan pemikirannya itu pasti kalau misalkan ada di pemerintahan itu kurang, kebijakannya kurang gitu, terus ada memilih kepentingan itu kan pengen menyuarakan gitu kan, oleh orang-orang yang mungkin di atasnya di pemerintahan itu, ini mengganggu nih mahasiswa nih, udahlah bikin tidak sesuai kan, jadi udahlah kita bukukan aja, bikin kayak kebijakan gitu. Kebijakan NKK-BKK dituding sebagai upaya pemerintah Soeharto dalam mematikan daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah. Ya, setahu saya pribadi, ya pada zaman Soeharto itu tentunya itu sangat kejam, di mana orang-orang yang bertato ataupun orang yang sedang kumpul itu dibubarkan karena tidak ada mau Soeharto itu
apa lengserkan lah bahasanya gitu, karena kekejaman dia itu udah terlihat oleh masyarakat sampai masyarakat pun takut dengan Soeharto gitu. Nah dari situ ada satu orang yang berani berdobrak di depan, salah satunya apa, mahasiswa. Nah mahasiswa itu membawa perubahan, salah satunya perubahan ataupun golong-golongan yang di pinggir sampai ke akarnya, sampai ke masyarakat kecil. Dia mendobrak tataran Soeharto sampai ke atas, sampai ke akar-akarnya, sampai ke korupsinya, sampai anak-anak yang mendapat korupsinya gitu kan, sampai lah terjadi digulingkan itu Soeharto oleh mahasiswa dan masyarakat dan guru-guru yang ada di Indonesia. Seperti itu sih. Penyebab terjadinya peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari? Itu Malari. Apa itu Malari? Kalau Malar itu apa sih? Yang itu kan yang apa, ekspor impor dari luar negeri kan? Ya, yang penanaman modal asing. Modal asing ya. Nah, jadi mahasiswa itu mungkin ya pengen tidak setuju ada penanaman modal asing. Jadi karena ini kan tanah kita, tanah Indonesia gitu. Harusnya itu dikelola oleh kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Nah, jadi mungkin ditakutkan ketika penanaman modal asing di Indonesia, kalau ketika pahitnya kita tuh gak bisa diambil gitu, kayak ambil dijajah terus diambil kayak sumber daya alamnya, terus mineral kayak gitulah. Nah ditakutkan seperti itu, cuman kan kita tuh dibutuhkan jadi susah gitu, dipantau terus oleh pemerintah, jadi nggak bisa berpendapat, terus dibukukan lah, dijadiin peristiwa itu. Terus ada kan ada turun aksi kan kalau nggak salah. Nah turun aksi mungkin ini mengganggu Kita udah gak bisa diem aja. terus mengganggu, terus dari pemerintah mengganggu nih mahasiswa. Emang kita mungkin dari pemerintah ini salah, tapi mungkin menurut dia tuh keganggu, terus menurut mahasiswa kan itu benar kan, jadi udahlah biar gak mengganggu, jadi bikin aja kebijakan. Jadi mahasiswa itu kalau misalkan berpendapat terus mengancam gitu kan, pikiran mahasiswa kan kayak gitu ya, kayak liar lah gitu, bukan liar sih, kritis gitu. Nah jadi intelektual turun kan kerjaan gitu, terus mengganggu, terus bikin kebijakan kalau misalkan namanya terus berpendapat terus kayak mengancam gitu, di fitnya aja, kayak di DO kebijakan kayak gitu. Menurut kakak, pantaskah kebijakan NKK-BKK di negara Indonesia diterapkan ya? Iya. Menurut saya tidak pantas, karena mahasiswa kan pikirannya kan jadi kayak kan namanya mahasiswa kan itu calon generasi selanjutnya yang menduduki pemerintahan ya, kalau ingin gitu ya. Jadi kan harus ada pemikiran-pemikiran kritis gitu terbuka, supaya mendapatkan aspirasi gitu, itu yang mendapatkan pendapat mereka dan pendapat masyarakat yang menyampaikan, terus lewat mahasiswa terus ingin mengemukakan pendapatnya itu ke pemerintahan. Kalau misalkan kalau diterapkan NKK-nya, mahasiswa tersebut kan nggak bisa berpendapat gitu, terus pemerintah juga tidak bisa dikritik gitu kan gitu. Ada tambahan mungkin? cukup dikanggil jelas. Terima kasih kepada Kak Ilham dan Kak Deden atas partisipasi dan pendapatnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.